Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi antara kamu dan dia. Hari ini tanggal 19 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Di sini aku akan mencoba untuk menarik energi antara kamu dan dia. Dan di sini aku akan memisahkan ya. Ini pembacaan untuk kamu dan ini pembacaan untuk si dia. Oke, kita mulai aja. Dari sisi kamu ada The Moon di sini. Kemudian aku akan ngambil tiga kartu aja ya. Ada Death di sisi kamu, reverse ya Death-nya. Kemudian ada apa nih? Nine of Swords. Ace of Cup untuk dia. Strength juga. Queen of Cups, yes. Oke, kita mulai. Oke, karena The Moon di sini awalnya saat kalian masih memiliki hubungan sama dia nih, kalian itu kayak banyak mendenial insting ataupun koneksi gitu yang apa namanya, tanda-tanda yang diberikan ke kalian gitu ya, bahwa hubungan ini tuh ada keanehannya, ada kejanggalannya, tapi kalian banyak mendenial di sini. Jadi kalian beranggap enggak kok, hubungan aku baik-baik aja dengan dia, padahal kamu merasakan sendiri bahwa kamu tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman dengan hubungan ini bersama dia di awal ya. Dan semakin hari semakin kamu merasa perasaanmu ada yang aneh, terus insting kamu semakin diperkuat dengan keanehan-keanehan itu, kamu makin mulai curiga dengan dia. Akhirnya di sini lambat laun kamu tahu bahwa banyak yang ditutup-tutupi oleh dia, ada ketidakjujuran dari dia yang disembunyikan oleh dia. Kemudian di sini kamu melihat kok makin kesini kayaknya dia mencoba untuk menipumu, membohongi kamu, membohongi kamu ya. Dan akhirnya kamu mulai mencoba pelan-pelan meneliti atau mengevaluasi, menganalisa keadaan kamu dengan dia. Ya, ternyata banyak hal yang pengen dia tutupi dari kamu agar kamu tidak tahu. Ya, banyak hal apapun itu tentang dia yang tidak mau dia tahu, yang tidak mau dia beritahukan ke kamu. Jadi itu intinya ditutupin sama dia ya, sama terhadap kamu. Jadi di sini semakin hari semakin bingung kenapa nih orang kok menutup-nutupinya itu sangat kuat gitu ya, nggak mau bener-bener ngebuka banyak hal sama kamu. Bahkan di sini aku lihat kalian memang hubungannya itu krisis komunikasi, krisis banget. Uh, Mungkin kalau di sini kamu nggak mulai komunikasi ya dia juga nggak bakalan ngontek kamu ya. Uh, Intinya di sini kamu krisis banget komunikasi dan krisis kepercayaan ya, The Moon. Dan akhirnya kamu bingung, semakin hari semakin aneh nih orang, nggak ada kejujuran, nggak ada apa ya, ucapan untuk mau dibawa kemana nih hubungan, kan kamu makin bingung ya. Akhirnya di sini kamu sering salah paham dengan dia, sering ada cekcok dengan dia ya. Dan ya akhirnya di sini kamu menyadari sebenarnya apa yang kamu mau dari hubungan ini dengan dia, apa tujuan kamu, mau di mana, mau dibawa kemana nih hubungan ya. Jadi kamu intinya mengevaluasi lagi ke diri kamu sendiri. Kalau misalkan dia nggak mau jujur sama kamu, akhirnya kamu yang mengevaluasi ke diri sendiri. Kamu masih mau nih dengan hubungan ini, kayak gitu ya. Kamu masih mau nih, kamu selalu digoblok-goblokin kayak gini. Kamu mau nih selalu di apa eh, ya ditipu terus sama dia nih kayak gitu. Akhirnya kamu mendorong diri sendiri untuk mencoba tidak mendinai lagi, lihatlah kenyataannya, realnya. Akhirnya kamu mencoba untuk lihat realnya gitu ya. Ya, salah satu yang membuat kamu mendenial perasaan kamu ataupun insting kamu ataupun apapun yang jelas nyata ada di depan kamu ini adalah karena sifat, keyakinan, dan konsep atau prinsip yang sudah kamu pegang itu udah bener-bener norak banget ya, ketinggalan zaman kayak gitu. Maksudnya gini,
kamu itu mungkin orang yang terlalu polos ya. Jadi kamu itu berpikir sesuai dengan apa yang orang-orang zaman dulu itu pikirkan tentang percintaan. Jadi gini, misalkan nih, kalau namanya kita perempuan ya, kalau perempuan itu memang harus manggut-manggut sama laki-laki, nurutin apa kata mau laki, biar hubungan ini langgeng. Nah, itulah pemikiran kamu, kolot banget ya. Jadi kamu itu terlalu polos, kamu terlalu kolot, sehingganya akhirnya di sini kamu harus mencoba untuk melepas pemikiran atau mendenialnya di dalam dirimu tentang situasi yang ada kayak gitu ya, the moon ini. Oke, kemudian ada death-nya reverse. Karena ini reverse berarti gini, kayaknya kamu itu belum siap untuk melepas dia gitu ya. Walaupun mungkin kalian udah berpisah di sini, tapi dalam hati kalian, di hati kecil kalian itu belum bisa untuk melepaskan dia di sini, melepaskan dia di sini ya. Kamu masih ketergantungan sama dia. Tapi ya, death ini adalah kartu harus adanya perubahan secara signifikan ya. Harus adanya perubahan di diri kamu yang harus kamu rubah itu untuk masa depan percintaan kamu, romansa kamu. Jadi, apa sih yang harus kamu rubah dari dari percintaan kamu? Jangan lagi mengcopy apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, misalkan nih, kamu orangnya itu nggak bisa hidup tanpa pasangan. Maksudnya itu kayak bucin banget gitu sama pasangan. No, jangan kayak gitu lagi. Atau misalkan nih, kamu itu kayak cenderung nggak percaya diri ya, harga dirimu itu rendah, jadi kamu itu selalu ngikutin apa kata maunya pasangan kayak gitu ya. Kamu berpikir gini, kamu akan disayang kalau kamu ngikutin apa semua maunya pasanganmu. Pasti kamu disayang. No, jangan lagi berpikir seperti itu. Ketika kamu punya harga diri tinggi, maka orang akan segan sama kamu. Ya, jadi kamu mulai sekarang kalau misalnya percaya diri kamu itu rendah, tingkatkan kepercayaan dirimu. Karena apapun yang dari sisi kamunya sendiri, kalau kamu menghargai dirimu sendiri, orang lain itu akan segan, paling tidak segan, walaupun dia tidak walaupun orang lain itu tidak akan apa ya, menyukai kamu ataupun uh, tidak menunjukkan lah ya kalau dia sampai ngebuntutin kamu, yang penting dia orang-orang itu, orang sekeliling kamu pasti akan segan. Segan sama takut beda ya sebenarnya ya. Segan itu berarti dia menghargai kamu, menghormati kamu kayak gitu ya. Tapi kalau orang takut berarti kan kamu kamu menyeramkan ya. Jadi maksudnya kalau kamu percaya diri, orang di sekitar kamu itu akan menghargai kamu. Jadi kalau kamu di sini punya harga diri rendah, kamu akan semakin diinjak-injak. Kamu akan semakin direndahkan di sini sama orang karena kamu disangkanya lemah kayak gitu ya. Jadi that harus adanya perubahan signifikan, jangan lagi mengcopy apapun yang pernah terjadi di masa lalu antara kamu dengan dia. Apa nih yang selama ini membuat kamu itu selalu direndahkan sama pasangan? Coba pikir lagi. Ya, ketika kamu sudah kepikiran ini, cobalah itu yang kamu harus rubah. Ya, tentang apa? Kamu mungkin terlalu humble sama pasangan, sering ngasih dia uang, ngasih dia barang-barang mewah kayak gitu. No, jangan lagi kasih itu. Ya, jangan membanyakan pasangan lagi. Jadi, itulah yang harus kamu rubah sebelum kamu siap untuk bertemu dengan orang baru lagi, ataupun mungkin kalau kamu misalnya masih mau sama orang ini ya, intinya kamu harus rubah dulu yang itu, yang membuat kamu selalu direndahkan sama pasangan ya, apapun itu gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu kecewa banget ya. Nine of Sword. Nine of Sword ini kamu benar-benar menyesali tentang hubungan ini ya, karena hubungan kamu benar-benar nggak bahagia, gagal. Terus itu juga ini berarti kemitraannya itu, kemitraan antara kamu ya, relationship antara kamu dengan dia ini benar-benar yang banyak apa sih namanya, tuh ya, intinya menderitanya gitulah, banyak menderitanya, banyak kamu merasa capek dengan hubungan ini, kamu merasa kayak lelah, kamu itu kayak nggak dihargai, kamu itu kayak
ya kayak bukan seorang pasangan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu benar-benar stres dengan hubungan ini. eh dan apa ya? Hubungan ini tuh berarti ada seseorang, entah ini kamu ataupun dia, tapi aku rasa mungkin dia ya, karena di sini kamu yang stres banget. Apalagi kamu di sini yang direndahkan kan sama dia. Berarti mungkin dia. Jadi kamu itu benar-benar kepikiran. Jadi kamu itu benar-benar secara mental itu lelah banget ya. Lelah banget. Kamu benar-benar menderita karena dari antara kamu ataupun dia di sini ada yang menyembunyikan rahasia, entah berselingkuh, entah bohong di sini ya, entah di sini ada yang melecehkan, ada yang merundung gini ya. Ya mungkin kamu di sini yang disiksa sama dia, kamu yang dirundung oleh dia, kamu yang dilecehkan oleh dia, dia selingkuh, dia berbohong sama kamu. Akhirnya di sini kamu yang menderita secara mental, emosional, kayak gitu ya. Kamu benar-benar sulit menjalani hubungan ini karena terlalu stres, beban, uh, apa namanya itu? Beban karena gangguan kecemasan kamu ya. Juga aku lihat di sini hormon kamu suka naik turun. Mungkin kamu di sini wanita ya. Oh, intinya di sini kamu penuh dengan penyesalan atas hubungan kamu gitu ya. Ini benar-benar yang capek banget, melelahkan banget. Mood swing kamu ya naik turun, suka nangis kamu ya, bahkan dalam kesendirian kamu itu suka nangis di sini. Oh, sakit banget ya nampaknya. Oke, lanjut di energi dia ada Ace of Cup. Ya, karena Ace of Cup-nya reverse ya. Jadi gini, dia hari ini ya, koneksi dia hari ini dia masih belum bisa membuka hati dia untuk siapapun. Ya, terutama untuk orang baru. Karena di sini dia masih punya trauma dengan hubungan dia di masa lalu, mungkin dia di sini pernah dilecehkan ya, atau mungkin intinya hubungan dia dengan orang masa lalunya itu ada yang dilecehkan gitu ya. Dan aku lihat dia masih sakit hati dengan hubungan dia yang kemarin gitu ya. uh, dan aku lihat sebenarnya ya orang ini itu punya kriteria tentang pasangan itu terlalu tinggi ya. Pengen punya hubungan ya, dia tuh punya standar tinggi untuk hubungan yang potensial. uh, jadi entah dia ini pengennya punya pasangan yang cantik, yang semok, yang tinggi, semampai, banyak lah, kaya raya, intinya seperti itu, yang tinggi lah. Taraf taraf kriteria dia itu terlalu tinggi gitu ya. Jadi aku lihat hari ini energi dia belum bisa membuka hati pada siapapun. Kalau misalkan kamu melihat dia dengan seseorang sekarang ya, dengan orang baru, dia bukan berarti membuka hatinya ya, karena di sini dia takut kesepian aja, makanya dia menjalani aja, ya udah jalani aja, tapi nggak pakai hati atau dia menyukai orang yang bersama dia sekarang, no. Karena Ace of Cup benar-benar yang nggak punya hati untuk menjalani suatu hubungan atau belum bisa membuka hati untuk siapapun gitu ya. Oke, kemudian ada strength-nya reverse nih. Oh, strength reverse berarti memang hubungan kamu dengan dia ini penuh dengan dominasi ya. Dia mungkin mendominasi hubungan ini, tapi adanya ketidakstabilan di antara kalian. Gini, ini ketidakstabilan dalam hubungan ya. Mungkin dia ini lebih fokus pada karir, untuk mencari uang, kemudian hobi dengan teman-teman, intinya dengan kehidupan keduniawiannya aja. Di sini mungkin kamu sering diabaikan sama dia, sedangkan kamu pengennya dia memperhatikan kamu. Ketika kamu mencoba untuk meminta perhatian dari dia, dia merasa kayak risih gitu ya. Ih, cerewet banget sih, gupek amat sih gitu ya. Jadi di sini antara kamu dengan dia beda sepemahaman gitu ya, beda pemahaman. Uh, ketika kamu udah mulai kamu udah mulai apa mengekang dia atau meminta dia, apa sih kalau terus-terusan minta tuh apa namanya?
mendesak ya. Ketika kamu mendesak dia gitu, dia udah mulai jengkel gitu ya. Nih orang udah nggak bisa lagi dikontrol, ternyata kayak gitu ya. Akhirnya dia eh, muak ya. Akhirnya ya udah hubungan kalian hancur kayak gitu ya. Tapi sebenarnya bagus sih ya. Kan namanya hubungan tuh memang butuh butuh perhatian. Aku rasa di sini dia tidak pernah memberikan perhatian sama kamu. Mungkin kamu sering diabaikan dia karena dia selalu sibuk kerja, karena dia selalu sibuk dengan pihak ketiga di antara kalian gitu ya. Selalu sibuk dengan hobi teman-teman. Ya intinya kamu selalu diabaikan di sini. Strength ya. Jadi kamu mengharapkan dari dia untuk coba deh perhatian dulu sama aku. Coba kasih aku waktu untuk komunikasi sama kamu. Ya kita ngebahas apa kek. Bahkan di sini aku lihat juga nggak tahu tujuan mau ke arah mana gitu ya hubungan ini nggak jelas kayak gitu. Jadi di sini akhirnya ya udah kamu memilih untuk mengevaluasi diri kamu sendiri aja gitu. Sebenarnya apa sih yang aku mau dari hubungan? Akhirnya kamu sadar, ya udah, kamu lebih baik melepaskan dia kayak gitu karena kamu nggak mendapatkan apa yang kamu mau dari si dia dan dia juga nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau termasuk mengkontrol kamu di sini ya dia tidak bisa mengkontrol kamu di sini ternyata akhirnya ya udah hubungan kalian berakhir kayak gitu ya karena dari sisi dia pengontrol dan dari sisi kamu pengen ada hubungan yang seimbang gitu ya kamu memberikan hati yang tulus ke dia ya seharusnya dia juga memberikan balasan paling tidak memberikan perhatian tapi nyatanya di sini dia tidak bisa memberikan perhatian sama kamu akhirnya kamu sadar kamu nggak bisa dikontrol dia dan dia berpikir juga dia nggak bisa ngontrol kamu lagi akhirnya ya hubungan kalian berakhir. Oke, dari sisi dia ada Queen of Cup. Oke, aku lihat di sini ya, dia tahu loh kamu itu sebenarnya orang yang penuh dengan kasih sayang. Kamu itu pendengar yang baik. Kamu itu orang yang apa ya? Orang yang bisa mengasuh ya. Atau mungkin di sini dia orang yang sebenarnya pengasuh gitu ya. Maksudnya pengasuh itu ya, jadi maksudnya itu sayang keluarga ya, sayang keluarga. Dan aku lihat di sini kamu itu orang yang suka mendengarkan keluh kesah ya, keluh kesah dia, penuh kasih sayang, ramah, perhatian sama dia ya. Eh jadi di sini hmm, atau mungkin dia sebenarnya di sini ya. Karena di sini bentar, koneksi ini untuk kamu. Oke, mungkin dia memang orangnya penuh dengan kasih sayang, pendengar yang baik, ya ramah juga orangnya sebenarnya ya. Eh, mau menjadi sandaran bagi pasangannya yang lagi sedih gitu ya. Jadi intinya orang ini sebenarnya lemah lembut juga kok gitu ya. Lemah lembut, orangnya juga sabar. Aku lihat di sini. Dia mencoba bahkan ya dia tuh pengen mencoba untuk membuka hati untuk orang baru di sini. Aku lihat ya dia mencoba membuka hati untuk orang baru. Tapi di sini dia masih takut kalau dia membuka hati untuk orang baru uh, bukan takut sih dia lebih ke pengen membuka hati untuk orang baru tapi dia masih memberikan batasan secara emosional jadi dia masih tidak mau untuk memberikan apa ya memberikan dukungan emosional kayak gitu jadi maksudnya gini dia boleh kok orang-orang baru lawan jenis itu datang ke dia kenal dia deket sama dia tapi dia tetap memberikan batasan kalau kamu mau datang ke aku untuk sekedar kita have fun aja, jadi teman ngobrol atau apa, oke, aku akan welcome kata dia ya. Tapi kalau di sini kamu meminta lebih dari itu, dia belum bisa memberikannya karena di sini ada Ace of Cup. Kalau untuk membuka hati untuk orang-orang baru, oke silahkan. Tapi kalau untuk meminta kamu aku jadikan sebagai pasangan dan kamu meminta hati aku, meminta perasaan aku, meminta cinta dari aku, dia belum bisa. Aku lihat di sini ya. Ya, karena di sini masih ada Ace of Cup, Queen of Cup memang dia akan welcome dengan orang baru. Tapi kalau untuk diminta memberikan perasaan,
aku lihat dia masih memberikan batasan. Ya, masih memberikan batasan untuk orang-orang baru itu meminta cinta dari dia. Kayak gitu ya. Makanya di sini kalau kamu lihat dia udah punya pasangan, ya welcome, gitu nggak masalah. Tapi kalau kamu minta lebih atau kamu minta perasaan aku atau cinta aku ke kamu, no, dia belum bisa untuk memberikan itu. Gitu ya. Karena mungkin dia belum bisa move on dari kamu ya. Makanya dia belum bisa memberikan uh, dukungan secara emosional, belum bisa memberikan cinta secara emosional ke orang baru gitu ya. Tapi kalau untuk uh, menjadi pasangan, oke, mungkin dia akan kasih, tapi kalau secara emosional tidak dia berikan karena dia masih memberikan batasan itu. Jadi jelas gitu loh, jelas ya. Oke, pasangan, tapi kita jelas jelas ya bahwa ya nggak akan seintim itu gitu ya. Dia akan uh, bermain dengan pasangannya itu tidak akan pakai keintiman kayak gitu ya. Jadi cuman ya ngalir gitu aja. Oke, kalau hari Minggu nih kita jalan, ya kita jalan, tapi nggak pakai keintiman. Tidak ada rasa cinta di sana, gitu ya. Oke, masih intinya masih ngasih batasan ke orang-orang baru ataupun pasangan dia yang baru sekarang kayak gitu. Aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaanku, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.